Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas desain dan analisis algoritma yang berjudul Algoritma Depth First Search. Nah, adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nur Alfi Syahri S, Arifuddin Na'awi Amanah, dan Andi Muhammad Akbar. Langsung saja, yang pertama adalah definisi algoritma Depth First Search. Algoritma Depth First Search merupakan sebuah metode pencarian secara mendalam yang membentuk sebuah pohon dengan menelusuri cabang pohon tersebut sampai ditemukan sebuah solusi. Algoritma ini memanfaatkan proses backtracking, di mana proses ini merupakan penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level yang paling kiri dan dilanjutkan pada node yang paling kanan sampai ditemukan sebuah solusi. Pada metode Depth First Search, pemakaian memori tidak banyak karena hanya simpul-simpul pada lintasan yang aktif yang akan disimpan. Metode pencarian pada algoritma ini yaitu melakukan pencarian dengan proses rekursif atau dilakukan secara berulang. Pada algoritma Depth First Search terdapat 3 buah simpul. Yang pertama adalah simpul akar, yang kedua simpul internal, dan yang ketiga adalah simpul daun. Berikut adalah gambar pohon ruang status, di mana pada gambar ini simpul akar ditandai dengan warna biru, simpul internal ditandai dengan warna hijau, dan simpul akar ditandai dengan warna merah. Yang kedua adalah cara kerja algoritma Depth First Search pada sebuah pohon. Langkah pertama yaitu akar dikunjungi pertama, di mana pada gambar ini simpul akar ditandai dengan simpul 1 dan simpul 1 dikunjungi pertama kali. Langkah kedua yaitu kunjungi anak kiri dan semua turunannya. Angka 1 atau simpul 1 memiliki 3 turunan, yaitu simpul 2, simpul 8, dan simpul 12. Maka yang pertama kali kita kunjungi adalah simpul 2 karena berada pada bagian paling kiri. Kemudian kita lanjut dengan mengunjungi turunannya, di mana simpul 2 memiliki 3 turunan, yaitu 3, 4, dan 7. Pertama kali kita kunjungi yaitu simpul 3, lalu kembali ke simpul 2, dan dilanjutkan ke simpul 4. Simpul 4 memiliki 2 turunan, yaitu simpul 5 dan simpul 6. Yang pertama kali kita kunjungi adalah simpul 5, lalu kembali ke simpul 4, dan dilanjutkan ke simpul 6. Karena simpul 6 sudah tidak memiliki turunan, maka kita kembali ke simpul 4, lalu kembali ke simpul 2, dan dilanjutkan ke simpul 7. Langkah ketiga yaitu kunjungi anak kanan dan semua turunannya. Nah, jadi kita akan lanjut ke simpul 8. Simpul 8 memiliki 2 buah turunan, yaitu simpul 9 dan simpul 11. Yang pertama kali kita kunjungi adalah simpul 9, lalu kembali ke simpul 8, dan dilanjutkan ke simpul 11. Begitupun selanjutnya. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan algoritma Depth First Search. Kelebihannya yaitu yang pertama, pemakaian memori yang sedikit. Yang kedua, jika solusi yang dicari berada pada level paling dalam dan paling kiri, maka algoritma Depth First Search akan menemukan solusi dengan cepat. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan solusi akan ditemukan. Kekurangan yang kedua yaitu, jika terdapat lebih dari satu solusi yang ditemukan yang berada pada level berbeda, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. 4. Pseudocode algoritma Depth First Search. Prosedur DFS input V integer untuk mengunjungi seluruh simpul graf dengan algoritma pencarian DFS. Masukan V adalah simpul kunjungan. Keluaran semua simpul yang dikunjungi ditulis ke layar. Deklarasi W sama dengan integer. Berikut ini adalah algoritmanya. Dikunjungi di set true karena V sudah dikunjungi atau merupakan simpul awal. Lalu semua tetangga dari V for W sampai N dikunjungi. Jika dia bertetangga dan belum pernah dikunjungi, maka diterapkan rekursi V. Algoritma ini akan berhenti apabila semua cabang sudah dikunjungi.
Untuk kasus berarah, kadang ada simpul yang tidak dapat diakses dari jalur simpul awal, sehingga membuat rekursi berhenti, tetapi ada simpul yang belum dikunjungi. Setelah algoritma di atas, maka perlu dicek kembali apakah semua simpul sudah dikunjungi. Apabila ada simpul yang belum dikunjungi, maka lakukan rekursi dengan simpul awal, dimulai dari simpul yang belum dikunjungi tersebut. 5. Kompleksitas algoritma depth first search. Completeness bernilai ya apabila nilai B terbatas dan ada penanganan redundant, pens, dan repeated states. Poin 2. Optimality bernilai tidak apabila solusi telah ditemukan. Proses akan selesai dan mungkin di cabang lain ada solusi yang lebih optimal daripada solusi yang ditemukan. Poin 3. Kompleksitas waktu O. B pangkat M merupakan kedalaman pohon yang dibuat oleh DFS. 6. Contoh kasus algoritma Deep First Search. Contoh 1. Studi kasus. Pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala dan sayuran di pasar. Untuk ke pasar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Masalah, di sungai tersebut hanya tersedia satu buah perahu yang bisa memuat petani dan satu penumpang. Jika ditinggalkan olehnya, sayur akan dimakan kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Deskripsi. P adalah petani, S adalah sayuran, K adalah kambing, dan S adalah serigala. Ruang keadaan. Untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan. Keadaan awal. Daerah asal sama dengan P, S, Y, K, dan S. Daerah seberang sama dengan kosong. Tujuan daerah asal sama dengan kosong, daerah seberang P, S, Y, K, S. Metode penyelesaian. 1. Masukkan simpul akar ke dalam antrian key. 2. Jika key kosong tidak ada solusi, stop. 3. Jika simpul V dari kepala atau head antrian, jika keadaan simpul V sama dengan batas kedalaman maksimum, maka kembali ke tengah 2. 4. Bangkitkan semua anak dari simpul V. Jika tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2. Tempatkan semua anak dari V di awal antrian key. Jika anak dari simpul V adalah simpul, solusi ditemukan. Jika tidak, kembali lagi ke langkah 2. Ini adalah pohon ruang status yang menggambarkan penyelesaian masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.